sehingga digolongkan pasta yang berlemak. Tetapi karena berlemak, akhirnya dia salepnya padat, kaku, dan tidak meleleh pada suhu tubuh. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri, pasta itu punya daya absorpsi yang lebih besar dibandingkan dengan ungwentum atau salep ya. Jadi dia absorpsinya lebih besar. Kemudian mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal, jadi bukan untuk oral ya. Artinya kalau sediaan pasta gigi ya nggak boleh ditelan ya, karena dia termasuk topikal. Topikal tapi pada gigi ya. Kemudian tidak sesuai dengan bagian tubuh yang berbulu, karena tadi ada beberapa pasta yang dia itu memang kaku ya, kaku dan akhirnya ketika digeserkan gitu ya, ketika dioleskan itu dia bisa ketarik kalau bagian tubuhnya itu berbulu, jadi agak kurang sesuai. Kemudian konsistensinya lebih kenyal dari ungwentum atau salep, tidak memberikan rasa berminyak seperti ungwentum, dan memiliki persentase bahan padat lebih besar daripada salep. Jadi di sini serbuk padatnya antara 40 sampai 50%. Lalu kita ke penggolongan pasta. Jadi pasta yang pertama ada pasta berlemak, ini tadi ya, jadi salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat. Jadi berupa serbuk itu tadi, biasanya serbuknya juga serbuk yang nggak larut air, sehingga dia perlu pelarut yang sifatnya nonpolar atau hidrofob ya. Nah, sehingga dia digolongkan sebagai pasta berlemak. Kemudian ada pasta pendingin, ini serbuk minyak lemak dan cairan berair isinya. Ada lagi pasta kering. Kalau pasta kering di sini pasta bebas lemak yang mengandung lebih kurang 60% zat padat. Jadi zat padatnya lebih banyak lagi, tapi dia bebas lemak. Itu disebut dengan pasta kering. Jadi karena dia nggak ada kandungan airnya, juga sedikit ya, kandungan airnya sedikit, juga tidak ada lemaknya, sehingga cenderung kering dan lebih kaku lagi. Kemudian ada pasta dentifrice. Ini campuran kental yang terdiri dari serbuk dan gliserinum yang digunakan untuk pembersih gigi. Contohnya adalah pasta gigi. Jadi ini memang spesifik ya, spesifik ditujukan untuk membersihkan gigi. Jadi termasuk pasta dentifrice. Lalu metodenya sendiri ini simple ya. Jadi ada metode pencampuran langsung. Jadi komponen dari pasta langsung dicampur bersama-sama dengan semua bahan hingga sediaan yang homogen tercapai. Jadi biasanya ini pasta-pasta yang tidak terlalu tidak butuh pelelehan ya, jadi bahan-bahannya semuanya semi solid, itu bisa langsung dicampurkan. Tapi kalau ada komponen pasta yang dia mungkin basicnya itu perlu dilelehkan, maka dia dicampurkan dengan cara peleburan. Dibuat dengan metode peleburan, yaitu semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkan secara bersamaan, kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Nah, jadi dicampurkan dulu semuanya. Jika memang tidak ada bahan yang tidak tahan pemanasan, maka bisa langsung dicampurkan semua, dilebur secara bersamaan, kemudian didinginkan, tapi tetap diaduk sampai mengental. Kemudian kalau ada beberapa komponen yang dia atau bahan yang tidak tahan pemanasan, maka bisa dicampurkan atau ditambahkan ketika campuran tersebut sedang mengental. Jadi pada saat proses sudah agak dingin sampai ke dingin itu ya, itu bisa dicampurkan di saat-saat itu, karena asumsinya sudah tidak ada panas berlebih ya yang bisa merusak bahan yang tidak tahan pemanasan tadi. Jadi pada prinsipnya ada pencampuran langsung atau peleburan. Peleburan ini bisa langsung semua bahan atau beberapa bagian bahan. Lalu untuk komponen pasta sendiri secara umum itu ada zat aktif yang biasa digunakan adalah zinc oxide, kemudian ada sulfur, ada zat lain yang tentunya dapat dibuat dalam bentuk semisolida. Lalu untuk basisnya sendiri ini mirip atau tidak berbeda ya dengan sediaan salep, yaitu ada basis hidrokarbon, ada basis absorpsi, ada basis air dan juga basis larut air. Jadi basisnya itu mirip dengan salep. Kemudian juga beberapa salep ditambahkan zat tambahan seperti pengawet ya, karena ada beberapa salep tadi yang masih mengandung air seperti CMCNA tadi ya, kan dia mengandung air untuk membuat istilahnya mengembangkan basisnya itu kan butuh air ya. Nah, air itu mengandung sumber mikroba sehingga tetap perlu pengawet. Kemudian ada antioksidan. Antioksidan ini karena tadi ada pasta-pasta yang dia mengandung minyak atau lemak,
itu dia akan cenderung mudah teroksidasi sehingga perlu antioksidan. Lalu ada juga yang ditambah dengan emulien karena mungkin untuk melembutkan ya, jadi biar nggak terlalu sakit ketika digunakan, jadi masih ada emuliennya. Kemudian emulsifier atau surfaktan ini mirip ya, jadi surfaktan itu salah satu emulsifier. Ini juga kadang-kadang ditambahkan ketika terdiri dari 2 fase. Misalnya tadi ada campuran bahan yang larut minyak, kemudian juga bahan yang larut air. Lalu ada stabilizing agent untuk menstabilkan sediaan atau enhancer yang juga ditambahkan untuk mempermudah penetrasi dari bahan aktif. Ini beberapa contoh formula pasta ya. Ini adalah pasta gigi. Jadi dia mengandung ini apa? Nim ini kayaknya bahasa India ya, atau apa daun nimba atau apa gitu ya bahasa Indonesianya ya. Ini digunakan sebagai bahan aktif. Kemudian karena pasta gigi dia ada kalsium karbonatnya untuk abrasif ya. Jadi untuk membersihkan gigi dari noda kuning atau dari kotoran-kotoran yang menempel itu ya. Jadi ada bahan abrasifnya. Lalu ada SLS surfaktan untuk foaming agentnya ya. Gliserin sebagai anti crusting agent. Kemudian metil selulosa untuk gelling agentnya, sehingga nanti pasta giginya tuh agak-agak kayak gel gitu ya. Terus ada masih diberi pemanis, preservatif, opacifier ini agar warnanya lebih bagus. Ada flavoringnya menggunakan mentol dan juga aquades. Lalu yang di formula sebelah kanan ini juga sama ya, ada di kalsium fosfat, lalu ada air, kalsium fosfat, gliserin, gam ini sebagai basisnya. Kemudian ada peppermint oil, ada clove oil, ini berarti kayak agak-agak ada cengkehnya gitu ya, tapi seger. Ada peppermintnya, herbal extract, sodium chloride. Oke, ya. Lalu kita ke keuntungan dan kelemahan pasta. Keuntungannya pasta itu mampu mengikat cairan sekret lebih baik dari unguentum, terutama untuk luka akut dengan tendensi mengeluarkan cairan, karena dia tadi kan lebih padat ya, lebih kenyal dari unguentum, sehingga daya absorpsinya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan salep gitu. Jadi dia lebih baik terutama untuk luka-luka yang dia ada nanah gitu ya, itu lebih baik menggunakan pasta. Lalu bahan obat dalam pasta lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Kemudian konsentrasinya lebih kental daripada salep karena tadi bahan padatnya kan jumlahnya lebih banyak ya. Jadi ketika menambahkan bahan obat bisa terakomodir dalam jumlah yang lebih besar sehingga efektivitasnya juga mungkin lebih bagus. Kemudian daya absorpsi lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Tapi kerugiannya sifat pasta ini kaku dan tidak dapat ditembus sehingga umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Lalu dapat mengeringkan kulit karena dia tadi kan absorpsinya tinggi ya. Berarti kan termasuk kadar air pada kulit ya. Kadar air pada kulit juga akhirnya bisa berkurang karena adanya pasta ini tadi. Sehingga dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan pada kulit epidermis. Sehingga kemudian selanjutnya dapat menyebabkan iritasi kulit karena tadi jumlah airnya berkurang pada kulit. Itu mungkin untuk pasta. Jadi simpel aja sih ya. Jadi memang hanya itu karena pasta juga jarang digunakan ya untuk obat. Mungkin sudah sulit ditemui, cuman masih ada. Tapi yang masih sering digunakan itu umumnya adalah pasta gigi. Tuh, meskipun sekarang juga banyak yang dalam bentuk semi gel gitu ya, jadi tidak ke pasta. Baik, untuk pasta dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk materi pertama? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pasta? Izin bertanya Bu, mengenai pasta tadi. Silakan Indra. Nah, tadi kan penggunaan pasta kan sudah jarang ditemui dipakai untuk sediaan obat gitu Bu. Iya. Nah itu penyebabnya apakah karena kalah saing, maksudnya sediaannya memiliki lebih banyak kerugian daripada bentuk sediaan lain atau bagaimana ya? Atau apakah sudah susah stabilitasnya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin saya lebih setuju di statement yang di pertama ya, lebih kalah saing. Karena sekarang mungkin orang-orang juga sudah mulai mencari sediaan yang digunakannya itu lebih nyaman. Karena dari segi kenyamanan tadi ketika digunakan itu kan dia narik gitu ya ke
kulit ketika kulitnya itu berbulu, dan tangan ini kan cenderung meskipun ada bulu-bulu kadang-kadang halus kan juga bisa ketarik ya ketika menggunakan ketika menggunakan pasta itu tadi, sehingga orang-orang mungkin lebih memilih menggunakan gel yang kemudian ada efek mendinginkan juga, jadi yang punya lebih banyak manfaat gitu ya. Kalau kerugiannya banyak saya rasa tidak, cuman sediaan lain itu punya lebih banyak manfaat gitu. Jadi ya mungkin saya lebih setuju kata-katanya kalah saing itu tadi ya. Jadi dengan bentuk sediaan lain itu memang lebih disukai gitu daripada bentuk salep yang dia kaku itu tadi ya. Sementara mungkin kalau konsumen kan tidak terlalu paham ya, ini bahan obatnya mungkin akan lebih mudah terpenetrasi atau bisa mengakomodir lebih banyak bahan obat, itu kan konsumen tidak tahu ya. Tapi yang jelas dari segi kenyamanan memang lebih baik krim gitu ya, atau mungkin gel yang lebih ramah ke kulit gitu daripada menggunakan pasta ini tadi gitu ya. Mungkin itu Indra. Baik, terima kasih Bu. Ya mungkin ada lagi pertanyaan tentang salep. Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu ke materi yang kedua, ini tentang lipstick ya. Oke, ini sebenarnya juga mirip-mirip yang ada di kosmetologi sih ya. Cuman karena lipstick ini juga sediaan semi solid, jadi mungkin perlu untuk diangkat juga itu. Oke, saya menjelaskan dulu tentang lipstick yang kedua. Ini saya rasa yang perempuan-perempuan juga sudah familiar ya. Kalau yang laki-laki mungkin sekedar tahu gitu ya. Oh, ada sediaan lipstick, warnanya macam-macam gitu ya. Nah, tapi saya rasa juga tidak menutup kemungkinan untuk calon-calon apoteker ini laki-laki juga mengembangkan sediaan lipstick gitu ya. Misalnya dari bahan alam warnanya, atau mungkin punya khasiat lain sebagai antioksidan gitu ketika mengambil dari bahan alam, atau pengembangan-pengembangan lainnya itu saya rasa juga laki-laki berpotensi ya, tidak hanya wanita yang sebagai pengguna. Oke, kita ke sediaan lipstick. Jadi lipstick itu menurut Dijen POM tahun 1985 itu adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk mewarnai bibir dengan sentuhan artistik, sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah yang dikemas dalam bentuk batang padat. Ini pengertian tahun 1985 ya, meskipun sekarang sudah sangat berkembang untuk bentuk-bentuknya. Jadi pada prinsipnya dia tetap semi padat ya, atau semi solid, yang nanti kemudian pengemasannya itu ada dalam bentuk krim, ada dalam bentuk spidol gitu ya, atau mungkin ada yang dalam bentuk padat seperti ini dipadatkan, jadi macam-macam. Hakikat fungsinya adalah untuk meningkatkan warna bibir menjadi merah yang dianggap akan memberikan ekspresi wajah sehat dan menarik. Jadi memang kulit atau ya bagian tubuh ya, itu adalah representatif juga dari kesehatan tubuh secara umum. Jadi adik-adik mungkin juga mengamati ya, ketika orang sakit itu kan warna kulit menjadi lebih pucat gitu ya, terutama daerah wajah. Itu juga mengindikasikan kesehatan tubuh. Terus termasuk bibir ya. Nah, bibir itu salah satunya. Jadi ketika tambah pucat itu memang mensinyalkan juga bahwa tubuh itu memang sedang tidak sehat gitu. Kemudian juga kuku misalnya, kuku itu juga adik-adik boleh ngecek, oh kuku saya itu kok tidak bersinar gitu ya ketika kena cahaya, karena harusnya jika dalam keadaan sehat kuku itu biasanya dia berkilau gitu ya ketika dia kena cahaya. Nah, apabila dia mungkin ada kusam atau apa, itu juga berarti mengindikasikan ada penurunan kesehatan pada tubuh gitu. Nah, termasuk di sini salah satunya lipstick itu memang memberikan ekspresi ini, wajah yang sehat dan menarik. Nah, sejarahnya jadi lipstick itu mungkin adik-adik sudah kenal dari lama juga ya, tapi ternyata jauh sebelum itu di zaman Mesir kuno itu sudah digunakan oleh Cleopatra dengan bahan-bahan dari bunga, kemudian buah-buahan yang dicampur dengan bahan dasar beeswax. Jadi zaman dulu itu sudah ada lilin gitu ya, cuman mungkin namanya bukan beeswax, nggak tahu mungkin namanya di sana apa ya. Tapi yang jelas sudah ada semacam lilin itu untuk membentuk konsistensinya biar dia nggak cair. Jadi biar ada pengikatnya gitu ya, biar dia konsistensinya lebih semi solid atau lebih padat, sehingga ditambahkan
bunga dan buah-buahan ini dicampur dengan beeswax itu tadi. Jadi bunga dan buah itu kayak ditumbuk gitu ya, ditumbuk dicampur dengan beeswax, kemudian dia dioleskan masih pakai tangan. Jadi belum ada aplikatornya kalau zaman dulu. Kemudian di abad ke-16 ini Ratu Elizabeth memelopori penggunaan lipstik yang berwarna merah yang dipercaya dapat memiliki kekuatan magis untuk menangkal kematian. Nah, jadi di Inggris di zaman abad ke-16 itu penggunaan lipstik warna merah itu dianggap bisa menangkal kematian gitu ya. Karena apa? Karena dianggap kalau orang pakai lipstik warna merah itu kan kelihatan sehat ya. Jadi mungkin malaikat mautnya tuh nggak jadi nyabut gitu karena kelihatan sehat. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi memang masih di zaman-zaman jahiliyah gitu ya. Nah, kemudian berkembang di tahun 1700, zaman ini lipstik tidak banyak digunakan karena ternyata diidentikan dengan prostitusi. Jadi di tahun 1700 itu dianggap ketika mempercantik diri itu dianggap menawarkan diri gitu ya. Sehingga terus kemudian biar saya tidak dianggap menawarkan diri, saya nggak usah pakai lipstik gitu. Sehingga penggunaannya mulai turun. Tapi naik lagi di tahun 1800, kembali populer dengan adanya penggunaan kuas yang memberikan kesan sensual. Jadi kuas itu memang sebagai membantu juga untuk mengaplikasikan ya sebagai aplikator, karena ketika dulu masih pakai tangan itu kan juga kotor gitu ya, kemudian agak belepotan gitu mungkin, tapi ketika sudah pakai kuas itu sudah jauh lebih rapi penggunaannya, sehingga kemudian menarik minat lagi orang untuk menggunakan lipstik. Lalu masih di sejarah, lanjut di tahun 1884 ini perusahaan parfum Prancis Guerlain ini menjadi perusahaan pertama yang memproduksi lipstik secara komersial dengan bahan lemak rusa, beeswax, dan juga minyak kastor atau minyak jarak. Lalu di tahun 1915 berkembang lagi menciptakan lipstik dengan tempat silinder. Nah, sekarang tempatnya yang dibuat lebih bagus gitu ya. Nah, di tahun 1923 berkembang lagi lipstik menggunakan wadah swivel up tube sehingga lebih mudah diaplikasikan. Jadi bisa diputar itu ya, naik ke atas, naik ke bawah itu mulai tahun 1923. Jadi sudah lebih bagus lagi. Kemudian tahun 1930 lipstik mulai diproduksi dengan bahan tambahan SPF. Jadi dengan asumsi bahwa ketika kita keluar itu sebenarnya yang kena sinar matahari, kena UV itu kan nggak hanya wajah ya, nggak hanya kulit, tapi juga termasuk bibir. Nah, sementara bibir ini nggak ada pelindungnya, sehingga kemudian ada ide-ide untuk menambahkan bahan SPF pada lipstik. Nah, jadi seperti itu sejarahnya sampai dengan sekarang mungkin sudah lebih canggih lagi ya lipstik itu ya, sudah mungkin ada teknologi-teknologi yang transfer proof gitu ya, mungkin waterproof juga gitu. Jadi semakin bagus teknologi yang dihasilkan atau dikembangkan pada sediaan lipstik. Nah, persyaratan lipstik itu yang pertama penampilannya harus tetap menarik dan tidak ada perubahan warna. Jadi jangan sampai dia nanti digunakan pada pagi hari warnanya apa, agak siang warnanya apa gitu ya. Jadi nggak boleh berubah. Atau mungkin dari lipstiknya sendiri. Setelah setahun, tahun pertama warnanya masih merah, tapi tahun kedua belum waktunya expired kok dia sudah berubah warna, mungkin jadi orange gitu ya. Jadi kan ada degradasi. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian tidak lengket. Kalau lengket bahaya ya. Jadi lipstik kalau lengket nanti dipakai terus bibir atas sama bawah nggak bisa buka kan bahaya ya. Jadi nggak boleh lengket. Lalu selama masa penyimpanan harus tetap utuh tanpa ada kepatahan dan perubahan wujud. Karena yang paling sering itu biasanya kalau kena suhu yang tinggi kemudian ada perubahan bentuk gitu ya. Agak meleot apa gimana gitu, atau mungkin patah gitu. Nah, patah ini juga biasanya ada ujinya, jadi dia nggak boleh patah dengan tekanan tertentu gitu ya, sampai tekanan tertentu dia nggak boleh patah, harus tetap utuh, tidak menyebabkan iritasi atau kerusakan pada bibir, lalu tidak memiliki rasa dan bau yang tidak menyenangkan. Nah, ini menjadi challenge juga karena nanti kita lihat bahannya lipstik itu adalah bahan yang hidrofob semua, jadi ada minyak, ada wax, terus kemudian ada apalagi satu lemak ya, jadi lemak, minyak dan juga wax, yang itu tentunya sangat mudah teroksidasi. Nanti kalau teroksidasi baunya nggak enak, jadi ini juga menjadi challenge untuk lipstik itu, dia punya rasa dan bau yang menyenangkan. Lalu polesan lembut dan tetap terlihat baik selama jangka waktu tertentu. Nah, ini komponen lipstik secara umum yang utama adalah minyak. Jadi minyak adalah salah satu komponen basis lipstik yang berfungsi melarutkan atau mendispersikan zat warna, yang tentunya zat warnanya nanti dia sifatnya larut minyak.
Minyak yang sering digunakan antara lain minyak jarak, minyak mineral, dan minyak nabati lainnya. Lalu ada lilin. Lilin atau wax ini untuk memberikan struktur batang yang kuat pada lipstik dan menjaga agar tetap padat. Jadi biar nggak mudah patah ya, jadi konsentrasi lilinnya juga harus cukup. Campuran lilin yang ideal dapat mengikat fase minyak agar tidak keluar, serta membuat lipstik tetap lembut dan mudah dioleskan pada bibir. Lilin yang digunakan bisa Carnauba wax, Candelilla wax, beeswax, kemudian azucarid wax, spermaceti, dan juga setil alkohol. Jadi ada banyak macam ya wax itu yang bisa digunakan untuk membentuk konsistensi lipstik itu tadi. Lalu ada lemak. Lemak ini merupakan campuran lemak padat yang berfungsi membentuk lapisan film. Jadi membentuk kayak lapisan gitu ya pada bibir, memberikan tekstur yang lembut, kemudian meningkatkan kekuatan lipstik dan juga mengurangi pecah pada lipstik. Selain itu juga dapat menjadi pengikat antara fase minyak dan juga fase lilin. Jadi yang mengikat itu adalah lemak. Nah, lemak padat itu yang biasa digunakan adalah lemak coklat, lanolin, lecitin, dan minyak nabati terhidrogenasi. Lalu ada zat warna. Ini juga yang utama ya, karena lipstik itu nggak mungkin nggak berwarna, karena fungsinya memang adalah untuk mewarnai bibir gitu ya. Nah, zat warna dalam lipstik itu dibedakan menjadi staining dyes dan pigment. Kalau staining dyes ini merupakan warna yang larut atau terdispersi dalam basis, yang nanti dilarutkan dalam minyak ini. Sedangkan pigmen merupakan zat warna yang tidak larut tapi tersuspensi dalam basisnya. Jadi kalau staining dyes ini dia larut, tapi kalau pigmen itu biasanya dia hanya tersuspensi. Jadi masih mungkin warna-warna yang menghasilkan kilau gitu tuh ya, kan dia perlu tetap terlihat ada. Jadi dia hanya tersuspensi tapi tidak sampai larut. Dalam lipstik keduanya dicampur dengan komponen sedemikian rupa untuk memperoleh warna yang diinginkan. Lalu kita ke bahan tambahan. Jadi selain bahan utama tadi ada lemak, ada minyak, kemudian ada wax serta zat pewarna, itu juga ada beberapa bahan tambahan antioksidan. Nah, ini sangat penting karena untuk melindungi minyak dan bahan tak jenuh lainnya. Karena tadi kan isinya ada bahan hidrofob semua ya, yang itu rawan terjadi oksidasi. Sehingga di sini antioksidan menjadi penentu juga apakah nanti dia terjadi oksidasi atau tidak. Nah, bahan yang ditambahkan adalah antioksidan yang larut minyak, ada BHT, BHA, dan juga vitamin E. Kemudian ada pengawet. Pengawet digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme akibat kontaminasi pada permukaan lipstik, terutama saat lipstik diaplikasikan pada bibir. Jadi yang digunakan ada metilparaben, propilparaben, sama seperti di bahan atau sediaan semi solid lainnya ya. Jadi sama, ada golongan paraben. Tapi yang jelas karena lipstik itu kadang kan kita mungkin yang cewek-cewek ya, lipstik itu kan kadang bibir itu kan kadang basah ya. Mungkin dalam kondisi tertentu kita kadang-kadang jilat bibir gitu ya untuk membasahi. Nah, itu kan dia mengandung sehingga akhirnya basah dan mengandung air ya. Nah, kemudian kita merasa lipstiknya agak hilang, terus kita tambahin lagi. Nah, itu kan permukaan lipstik yang ada pada wadah itu kan kontak dengan air yang ada pada bibir ya, kan kadar air pada bibir, sehingga disitulah kemudian ada kontaminasi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga di sini masih perlu pengawet meskipun bahannya itu semuanya minyak, tapi ada kontaminasi itu tadi sehingga masih perlu dengan pengawet. Lalu ada parfum. Ini atau fragrance ya, untuk memberikan bau yang menyenangkan dan menutupi bau dari lemak yang digunakan sebagai basis, dan dapat menutupi bau yang mungkin timbul selama penyimpanan dan penggunaan lipstik. Yang jelas untuk bahan-bahan tambahan ini semuanya harus inert, tidak toksik, tidak menimbulkan alergi, stabil, dan dapat tercampur dengan bahan lain secara baik. Oke, itu untuk bahan tambahan. Kemudian kita ke pembuatan lipstik. Secara umum ada 5 langkah, jadi ada color grinding dan melting and mixing. Ini pembuatannya terpisah ya, jadi colornya itu dia di grinding dulu, kemudian ada pencampuran pelelehan dan pencampuran dari fase minyak, kemudian waxnya kan harus dilelehkan dulu ya, kemudian lemaknya itu kemudian dijadikan satu, baru kemudian dicampur dengan pewarnanya. Nah, jadi setelah campur jadi satu, ada molding, pencetakan ya, ada flaming, jadi biar dia berkilau seperti ini. Lalu ada packaging, jadi langsung dimasukkan kemasan. Ini secara umum seperti ini, sambil mungkin kita lihat di prosedur videonya ya. Nanti kita akan lihat di videonya. Oke, kita simak dulu videonya. Semoga suaranya keluar ya. Oke.
Suaranya masuk, Dek. Throughout history, women have enhanced their lips with color. Ya, masuk ya. Masuk, Ibu. Cleopatra led the way over 2,000 years ago. She used crushed ants and beetles to redden her lips. Today, a tube of lipstick does the job nicely. No need to mess around with crushed bugs. Lipstick comes in a case that also serves as an applicator, and that's the beauty of it. Just twist the stick and apply color to make lackluster lips look luscious. Lipstick ingredients include waxes, pigments, and moisturizers. A worker pre-weighs everything following a formula. The exact blends are usually a company secret. She pours the measured ingredients into a kettle that melts and mixes them together. She adds a plant-based gel known as Plantaladum. It will act as a skin softener and also enable the lipstick to be smoothly applied. Different waxes, carnauba, candelilla, and beeswax add body to the mixture. The waxes will also give the lipstick a certain sheen upon application. With the base mixture prepared, she now whips up a batch of pigment using different iron oxide colorants. She scoops it onto rollers that grind the pigment particles while rolling it into sheet form. Nah, ini tadi ya, color grinding. Jadi biar homogen It untuk takes 3 pewarnanya. passes through the rollers to fully grind the pigment. It's ready to be added to the base mixture. She lowers the heat in the kettle to avoid scalding the ingredients. She adds pigment until the mixture thickens and becomes creamy. It's now the right consistency to be shaped into lipstick. It's over to the next station where another worker pours the lipstick liquid into a filling machine. This filling system also has a mixer that keeps the consistency creamy. She places a mold under the filling machine and activates a lift. It serves up the mold to nozzles that pump lipstick liquid into the slots of the mold. She continues to fill lipstick molds until the supply in the machine has been depleted. She places the molds on a conveyor, which takes them through a nearly 5-foot-long cooling tunnel. The chilly trip causes the lipstick liquid to solidify. The lipsticks are now ready for their swiveling tubular containers. She places a rack on top of the mold and inserts the cases into slots in the rack. The slots are aligned with the lipsticks in the mold. Then it's over to the turnaround machine. Bursts of air gently push the lipstick out of the mold and up into the cases. To assist, little pushers apply pressure to the bottoms of the cases. The lipsticks have made their transfer without a smudge. She sets them down and removes the transfer rack. On another conveyor, the lipsticks pass by heat guns. The hot air melts the lipsticks just a little to make them shine. Continuing on, the lipsticks travel past rollers that turn the cases to cause the lipsticks to swivel down. A tester samples a lipstick from every batch to determine the melting point. This is important because lipstick should be stable enough not to melt in a purse on a hot day. He smears lipstick shavings onto a glass disc and examines their consistency. He places the sample on a heating element and swings a magnifying glass overhead for a close-up view as the lipstick shavings melt into a puddle. Checking the thermometer, he confirms that the melting point is within an acceptable range. Another worker then compares the color of the freshly made lipstick to the standard, and it's a match. So they wrap up production with a plastic cap. The cap is clear to showcase the shade of the lipstick. It has taken about a day to manufacture this lipstick. It's time to freshen up. Oke, ya itu tadi ya untuk pembuatan lipstick.
Jadi adik-adik sudah melihat tadi, oh lipstick itu ternyata cara pembuatannya kayak gitu ya. Cuman itu mungkin skala kecil sehingga ada beberapa proses yang dilakukan pakai tangan ya. Tapi kalau skala besarnya sendiri mungkin sudah langsung inline ya. Jadi mulai dari color grinding sampai dengan packagingnya itu semuanya langsung pakai mesin semua gitu. Nah, kemudian kita ke jenis lipstick. Ini mungkin lipstick yang sudah berkembang ya. Karena saya rasa juga sudah tidak hanya bentuknya stick gitu. Tapi sudah dalam bentuk yang bermacam-macam. Nah, yang pertama di sini ada sheer lipstick. Jadi ini berdasarkan komposisinya ya. Yang pertama ada sheer lipstick, bertekstur sheer, tidak memiliki pigmentasi yang kuat, sehingga jika digunakan warnanya tidak akan menutupi seluruh warna bibir alami, melainkan hanya menambah sedikit rona. Lipstick jenis ini biasanya memiliki kandungan moisturizer yang tinggi sehingga tepat untuk menjaga kelembapan bibir seperti lip balm. Jadi dia sepertinya punya warna seperti ini ya, tapi ketika diaplikasikan sebenarnya tidak terlalu berwarna kayak lip balm itu ya. Jadi hanya melembabkan karena dia tidak punya cukup pigmen. Tapi memang karena fungsinya ya hanya untuk melembabkan saja. Nah, itu namanya sheer lipstick. Terus ada yang satin lipstick. Kalau satin lipstick ini tadi ya, jadi dia terlihat shine gini nih karena tadi ada proses flaming tadi ya. Nah, seperti sheer lipstick, lipstick satin ini juga punya tekstur yang lembab dan tidak memberikan full coverage. Warna yang dimiliki bisa tampak pekat, namun ketika dipulaskan terasa lembut dan tipis, memberi sedikit kilau tapi tidak tahan lama. Jadi ini dikategorikan sebagai satin lipstick. Lalu ada creamy. Kalau creamy ini dari teksturnya sudah berbeda ya. Jadi dia lebih kayak lebih kental gitu ya. Tapi nyaman di bibir dan mampu memberikan warna yang intens. Biasanya diaplikasikan menggunakan lip liner yang berfungsi untuk menjaga lipstick tetap rapi dan tahan lama. Karena itu tadi ya, mungkin untuk mencegah kontaminasi juga biasanya ada kuas gitu ya atau lip liner ya. Ada lip linernya yang untuk membantu mengaplikasikan pada bibir. Ini yang creamy, lalu ada yang matte. Ini mungkin yang paling banyak dipilih ya, biasanya anak muda-muda ini. Lipstick bertekstur matte ini adalah lipstick yang paling disukai karena sangat pigmented, tahan lama dan sama sekali tidak berkilau. Banyak muncul dalam bentuk liquid yang semakin mudah diaplikasikan ya. Biasanya ada kuasnya gitu yang sekarang ya. Jadi sangat tidak punya kilau tapi dia pigmented, warnanya tajam gitu ya. Tajam ini bukan berarti dia warnanya cerah gitu, tidak ya, cuman memberikan warna yang istilahnya nempel banget gitu ya. Nah, namun jenis lipstick ini biasanya membuat bibir kering dan memperjelas garis-garis bibir. Karena itu tadi dia nggak pigmented tapi kurang biasanya untuk moisturizernya. Terus ada glossy lipstick. Kalau glossy ini kalau dari namanya ya, dia bisa memberikan kilau yang lebih gitu ya, sehingga tampilan bibir itu lebih lucious and plumpy. Jadi kayak punya ini ya, tampak basah gitu ya, karena itu tadi ada efek kilaunya, membuat bibir segar dan tampak lebih penuh. Umumnya dilengkapi dengan emollient yang baik pada formula lipstick. Jadi emollientnya cukup banyak sehingga dia tampak berkilau gitu ya. Terus ada frosty lipstick. Kalau frosty ini biasanya ditambah bahan yang kayak shimmering gitu ya. Nah, bukan rock shimmer ya. Ya, jadi memang shimmer itu kayak kilau gitu ya. Frosty lipstick atau disebut juga pearlescent lipstick adalah lipstick yang ditambah dengan taburan shimmer dan umumnya dalam tekstur yang lebih creamy. Jadi saat digunakan melapisi bibir dengan nuansa keperakan. Jadi ada kilaunya gitu ya, memberikan nuansa icy look. Jadi kayak terlihat dingin gitu ya. Kelihatannya dingin gitu. Oke, kemudian ada lip stain atau lip tint. Ini yang juga banyak digunakan ya. Lipstick jenis ini digunakan untuk mempercantik warna alami bibir, menghadirkan warna yang lebih menempel dan tahan lama, tetapi tidak full coverage seperti lipstick. Mayoritas lip tint atau lip stain berbentuk cair, namun beberapa juga ada dalam bentuk pensil ya. Ada dalam bentuk pensil, spidol atau krim. Tapi pensil ini kalau saya pernah pengalaman pakai yang pensil itu cepet patah gitu kayaknya ya. Jadi dia mungkin agak kurang kuat ya, sama kayak pensil kalau dipakai nulis ya. Cuman karena bibir ini kan dia nggak keras teksturnya ya, sehingga ketika digunakan kan harus lebih ditekan. Tapi ketika ditekan pensilnya yang patah gitu. Itu kalau pengalaman saya sih ya, tapi nggak tahu yang lain mungkin punya pengalaman. Nah, ada juga dalam bentuk spidol. Ini mungkin mirip-mirip dengan eyeliner itu ya. Kadang-kadang eyeliner kan juga ada yang spidol ya.
Jadi mirip-mirip itu tapi digunakan pada bibir. Kalau ini ada juga yang bentuk krim, ini yang paling umum ya. Paling umum memang bentuknya bentuk creamy, yang creamy gitu. Oke. Kemudian ada evaluasi, jadi sama seperti sediaan semi solid yang lain, lipstik itu juga ada evaluasinya dan cenderung lebih beragam evaluasinya. Kalau organoleptik sama ya seperti sediaan semi solid lain, jadi dicek terutama warnanya. Tadi seperti yang di video ya, jadi dicek dengan standarnya. Oh, standarnya warnanya seperti itu. Ketika diaplikasikan pada kulit dia mirip nggak? Nah, itu harus orang tertentu yang ngecek karena memang dia yang dipercayakan untuk mengecek warna dan tidak punya kelainan atau gangguan pada penglihatan gitu ya. Jadi terutama warna, kalau lipstik itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pabrik. Artinya dalam setiap batch yang dibuat itu warnanya nggak boleh beda, jadi harus sama. Kecuali nanti memang produksi sediaan dalam warna yang lain. Kemudian melting point tadi juga ada di video ya. Lipstik itu harus tetap bertahan kepadatannya selama penyimpanan, terutama ketika dalam cuaca panas gitu ya. Dalam cuaca panas mungkin dibawa di tas gitu, kadang-kadang kalau cewek-cewek ya tasnya terus nggak sengaja ditaruh di bawah sinar matahari, kena matahari gitu ya. Nah itu kenapa makanya harus dicek melting point juga. Jadi dalam sampai suhu berapa dia itu tahan dengan pemanasan dengan tidak meleleh gitu ya. Nah jadi dicek melting pointnya. Kemudian homogenitas, ini tadi dicek juga ya di tangan itu ya, apakah ada partikel kasar atau tidak selama digunakan. Dicek juga pH-nya sesuai dengan pH bibir atau tidak. Kalau sediaan semi solid yang lain ketika digunakan topikal mungkin yang dicek atau disesuaikan adalah pH kulit. Nah kalau ini adalah pH bibir tapi kurang lebih sama seperti pH kulit. Kemudian color control ini mirip dengan organoleptis yang warna tadi ya. Jadi dicek apakah sesuai dengan standarnya atau tidak. Softening point ini dia meleleh pada suhu berapa, jadi dicek untuk penulisan di kemasannya ya, jadi dia baiknya disimpan pada suhu berapa. Microbial testing tadi karena ada potensi kontaminasi mikroba, berarti juga perlu dicek apakah ada kontaminasi mikroba selama proses pembuatan sampai pengemasan. Rancidity karena dia mengandung banyak minyak, jadi harus dicek ketengikannya biar nggak mudah teroksidasi dan biasanya menimbulkan bau. Jadi dicek rancidity-nya. Kemudian rupture test, apakah dia mudah rapuh gitu ya. Jadi dia mudah rusak gitu ya, terdegradasi selama penyimpanan, itu juga dicek. Dan yang terakhir ada breaking load, ini dicek apakah mudah patah atau tidak. Jadi mungkin dengan tekanan tertentu atau mungkin diuji dijatuhkan gitu ya dari ketinggian tertentu, apakah dia mudah patah atau tidak, itu juga dicek. Oke, itu untuk evaluasi lipstik. Lalu ada beberapa permasalahan pada sediaan lipstik yang mungkin terjadi ya. Jadi yang pertama ada sweating. Sweating ini artinya ya berkeringat ya, jadi semacam keluar keringat gitu di lipstiknya. Jadi ini disebabkan karena tingginya kandungan minyak. Nah, atau inferior oil blending capacity of the wax composition. Karena tadi kan ada bahan yang dia memang mengikat minyak dengan waxnya ya. Jadi lemaknya itu kan memang untuk mengikat itu. Itu tidak cukup kuat sehingga kemudian minyaknya itu keluar, kandungan minyaknya. Karena keluar dari basic lipstiknya, maka dia terlihat seperti berkeringat. Nah, itu namanya sweating. Kemudian ada streaking. Streaking ini adalah pemisahan warna dari basicnya. Jadi biasanya terlihat extremely uneven color distribution. Jadi dia ada di sisi tertentu itu warna yang agak pudar gitu ya, atau di sisi lain dia warnanya lebih pekat. Nah itu dia terjadi streaking, pemisahan warna dari basisnya, basis lilin. Kemudian ada bleeding, ini biasanya karena ada partikel yang tersuspensi itu dia tidak tercampur dengan sempurna. Nah seperti titanium dioksida itu ada dek mungkin kemarin ketika bikin di sunscreen, dalam persentase tertentu ya, dengan yang persentase agak besar memang dia bisa digunakan sebagai sunscreen ya, tapi dalam persentase kecil biasanya digunakan sebagai pigmen. Nah ketika dicampurkan itu kadang dia nggak mau nyampur gitu ya, nggak mau nyampur. Mungkin ada dia pengalaman ketika bikin sunscreen kemarin. Nah jadi karena dia tidak bercampur itu kadang dia membentuk kayak koloni sendiri seperti ini ya, yang kemudian dia ada seperti white cast gitu ya pada sediaan lipstik tersebut. Nah itu namanya bleeding.
Nah, 3 masalah ini adalah yang paling umum terjadi, dan selain itu juga ada masalah-masalah lain yang mungkin terjadi. Jadi ada leathering, ini lipstiknya tidak terlihat smooth atau homogen, jadi terlihat seperti multi layer penampilannya. Ini akibat proses pencampuran sih kalau ini ya, pencampuran yang kurang sesuai sehingga tidak homogen. Kemudian ada deformasi, ini perubahan bentuk ya, deformasi, perubahan bentuk lipstik. Jadi misalnya agak melewat gini ya, karena kena panas mungkin ya. Jadi makanya kenapa ada pengujian softening point tadi ya. Jadi untuk melihat pada suhu berapa dia itu akan berubah seperti ini. Jadi tidak meleleh tidak leleh sepenuhnya, tapi kemudian berubah bentuk seperti ini karena meleleh gitu ya. Jadi ada pengujian softening point. Kemudian ada cratering, ini most found in split molding. Jadi biasanya pada proses pencetakan ya, dia terlihat spot-spot seperti ini ya ketika proses pencetakan. Nah, ini akibat pencampuran yang kurang homogen juga, atau ada bahan yang dia tidak kompatibel sehingga kemudian terbentuk spot seperti ini. Atau saat flaming mungkin ternyata suhunya kurang pas, atau mungkin posisinya ya, sehingga ada bagian tertentu pada lipstik yang dia kemudian warnanya lebih pudar. Jadi kemudian terbentuk spot seperti ini. Kemudian mushy failure. Kalau ini terbentuk core atau inti pada tengah atau mungkin bagian tertentu pada lipstik ya, yang disebabkan granulasi dari carnauba wax. Jadi waxnya itu dia ngumpul jadi satu gitu ya. Jadi sama ini karena pencampuran yang tidak homogen, akhirnya waxnya itu mengumpul pada satu titik gitu ya. Yang kemudian di titik ini karena dia waxnya itu meskipun wax itu dia kaku, tapi kalau dia tidak berikatan dengan minyak dan lemaknya, itu dia juga akhirnya bisa patah di bagian itu gitu. Jadi itu biasanya disebabkan oleh wax, misalnya carnauba, namanya mushy failure. Nah, jadi ini beberapa masalah yang ada pada lipstik. Mungkin itu terkait sediaan lipstik yang bisa saya sampaikan. Silakan apabila ada pertanyaan terkait sediaan lipstik. Oh ya, ternyata cepat juga ya, ini baru 8.50. Oke, barangkali ada pertanyaan terkait lipstik. Silakan. Benar penggunaan lipstik yang terlalu sering memberikan efek Oh iya, warna Anis. hitam. Bentar, kalau suaranya pelan sekali ya. Halo, udah kedengaran Ibu? Ya oke sudah, itu lagi di terowongan ya, makanya kok suaranya pelan, tidak ada sinyal mungkin. Iya silakan. Ya, apa benar penggunaan lipstik yang terlalu sering memberikan efek warna hitam di bibir? Kalaupun iya, itu dari sisi bahannya atau bagaimana ya? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa kadang-kadang mungkin ada yang tambah gelap gitu ya bibirnya ya ketika menggunakan lipstik gitu. Jadi pada prinsipnya kadang-kadang tidak hanya lipstik ya, tapi kalau kita menggunakan sediaan yang ada aplikatornya dan kemudian itu dia digesekkan, itu cenderung memang menimbulkan iritasi kemudian warna hitam. Jadi seperti kemarin di kosmeto sih ya, saya membahasnya tentang deodoran itu ya. Kadang-kadang kenapa kalau kita pakai deodoran kok yang roll terutama itu kok ketiaknya malah tambah hitam gitu ya. Nah itu cenderung karena gesekan sih yang terjadi ya. Jadi gesekan itu kan terakumulasi ya, iritasi kecil yang mungkin tidak terasa di persepsi sakit kita, nggak terasa, cuman dia akhirnya menyebabkan warna semakin gelap. Nah mungkin lipstik yang digunakan karena bikin bibir semakin gelap itu mungkin karena pakai yang stick terus sering digesek-gesekkan gitu loh mungkin ya. Nah tapi saya rasa kalau dari bahannya sendiri itu dia cenderung tidak ada sih yang menimbulkan warna hitam, itu tidak ada. Jadi memang mungkin karena proses gesekan itu gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Mungkin tadi tentang salep masih ada pertanyaan juga boleh. Atau tentang lipstik.
Silakan. Atau sudah cukup bisa dipahami? Sudah cukup? Ya, oke. Baik, kalau dirasa sudah cukup, mungkin karena sebenarnya video itu sangat membantu ya dalam adik-adik mungkin memberikan ilustrasi atau gambaran. Jadi saya rasa memang dari video tadi sudah cukup untuk bisa memberikan tambahan pengetahuan gitu ya tentang pembuatan lipstik. Baik, jika dirasa cukup, mungkin bisa kita akhiri. Silakan dipimpin doa dulu. Baik Ibu, sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah kita kerjakan dan saya berikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan tambahan ilmu ya untuk adik-adik semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Jenlef ya.